Penempatan motif pada pola gamis. Hai, kali ini kita akan belajar tentang penempatan motif pada pola gamis, dimana sebelumnya kita sudah membuat pola gamis seamless pattern dengan kampu dan plus seamless pattern. Nah, kita pilih file yang sudah kita buat terakhir tadi, lalu kita klik open dan kita masukkan ke dalam lembaran kerja yang sudah kita siapkan. Nah, Ananda, kita klik file terlebih dahulu, klik open, kita pilih gambar dari motif yang akan kita buat. Di sini Ibu memilih motif yang sudah kita buat sebelumnya, motif baju printing yang sudah Ibu coba buat sebelumnya. Ini akan kita pindahkan ke dalam motif seamless pattern dan pola tadi. Nah, selanjutnya klik edit, lalu klik transform, lalu select. Kita besarkan gambar dari motif yang sudah kita masukkan tadi dengan cara mentarik di bagian sisi kiri atau kanan. Nah, kira-kira seperti ini motif yang sudah kita buat. Selanjutnya kita tutup bagian motif ini, ya, kita klik file, kita klik open, lalu kita pilih lagi motif yang lainnya yang sudah kita buat kemarin. Oke, kita klik open, lalu kita pindahkan dengan move tool gambar yang sudah kita masukkan tadi, ya, kita pindahkan ke dalam motif seamless pattern dan pola yang sudah kita buat. Oke, untuk layer 1 kita coba letakkan di sini, lalu kita hapus gambar tadi, kita klik file, kita klik open, kita tambah lagi gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini gambar yang ketiga yang sudah Ibu buat. Lalu kita klik open. Nah, gambar ini kita tarik lagi dengan menggunakan move tool. Kita pilih di garisnya, lalu kita letakkan di sini terlebih dahulu. Kita close. Nah, selanjutnya ada layer 1, 2, dan 3. Di bagian layer ini kita tutup dulu layer 1, layer 2, dan layer 3 nya. Nah, ini cara mengeceknya ya. Nah, di layer 3 kita ganti namanya menjadi motif 1. Layer 1 kita ganti namanya menjadi layer 2 kita ganti dulu ya, namanya menjadi motif 2, dan layer 1 ini kita ganti namanya menjadi motif 3. Oke. Baik. Selanjutnya pada bagian pattern ini kita lihat, kita kunci terlebih dahulu bagian pattern, bagian warna dan pola itu kita kunci terlebih dahulu agar tidak membuat layer ini bergeser ya. Jadi kita bekerjanya di bagian motif ini. Selanjutnya di layer ini
kita klik bagian garisnya agar memudahkan kita untuk memindahkan motif yang akan kita letakkan seperti ini. Jadi benar-benar garis yang kita klik ya, supaya dia bisa dipindahkan atau bergerak ya, atau di move tool. Oke, motif 2 kita pindahkan juga ke bagian ini, lalu motif 3 kita geser lagi ke bagian tengah seperti ini, atau diletakkan di atas. Oke, kita coba lihat dulu gambarnya yang bagus ya, yang kemarin sudah kita buat. Kita lihat dulu desainnya seperti apa. Nah, desainnya seperti ini ya kemarin. Jadi motifnya ini berada di bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Jadi ini ada di atas, di tengah, dan bagian bawah. Bentuk motifnya adalah motif diagonal ya. Jadi yang miring dari bawah ke atas seperti itu. Oke, lalu ini kita susun juga seperti ini. Nah, ini sepertinya kita geser sedikit ya ke bagian bawah. Ini kita geser lagi ke bagian bawah. Oke. Ini kita geser lagi ya ke bagian bawah sini. Oke. Lalu motifnya kita copy satu lagi dengan cara menariknya di bagian bawah. Oke. Ini kita buat jadi 2 motif seperti ini. Karena motifnya terlalu kosong ya. Oke. Jadi bisa kita atur dia bentuknya supaya tidak terlalu kosong ya motif yang kita tempatkan ini. Oke. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kita atur lagi, kita buat lagi supaya bentuknya lebih cantik dan lebih proporsional. Oke, motif 1 ini
kita klik 2 kali untuk memberi atau mengganti warnanya. Kita aktifkan dulu warna dari moodboard kita. Lalu kita ambil motif 1 kembali, klik 2 kali, color overlay, lalu kita ganti warnanya dengan menggunakan warna dari moodboard yang sudah kita siapkan. Nah, kita pilih ya, kira-kira mana yang cocok kita gunakan untuk motif ini. Nah, ini ada berbagai macam warna yang sudah ada di moodboard kita. Oke. Nah, kira-kira ini cocok nggak ya dengan warna yang akan kita pakai. Kita coba pakai warna ini ya. Lalu kita overlay sedikit atau kita buramkan sedikit agar warnanya tidak terlalu kuat gitu. Oke. Lalu yang kita lihat dulu. Nah, seperti ini kira-kira ya warnanya. Kita tambah lagi. Ini terlalu gelap. Nah, kita tambah lagi. Kira-kira berapa opacity-nya ya, 64 atau 50 opacity. Karena nanti hasil printnya kalau kita terlalu solid warnanya, dia akan terlihat desain kita ini akan kaku seperti itu. Lalu untuk motif 2 sama color overlay, kita tambah lagi warnanya, kita opacity lagi warnanya menjadi 50 sama dengan yang sebelumnya. Lalu ini juga kita ganti motifnya, color overlay-nya. Nah, kita tambah lagi opacity, kurangi lagi opacity-nya. Dan di motif 3 kopi yang kita tambah tadi, kita color overlay juga, kita kurangi opacity-nya kembali. Oke. Lalu kita print size untuk melihat bentuk dari gambar yang sudah kita buat tadi. Oke, kita fit on screen lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Moodboardnya kita hilangkan dulu dengan menutup matanya, lalu kita lihat ya. Nah, polanya seperti ini. Nah, ini baju yang akan kita buat tadi. Oke, kita klik save, kita simpan. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini ukurannya adalah ukuran yang panjang ya, atau gamis yang panjang. Nah, nanti otomatis gambar dari desain Anda ini ukurannya juga akan besar karena kita menggunakan ukuran yang sebenarnya. Sehingga nanti untuk pola ini jangan Anda ragu bahwa desainnya akan terlihat kecil atau lain sebagainya. Ini adalah gambaran dari visual yang ukurannya dikecilkan sehingga bentuknya seperti ini.
Oke, kita save dulu. Setelah itu kita klik file, kita save as, tambah namanya ini menjadi motif plus motif, lalu kita klik OK. Nah, begitu juga dengan bagian belakang. Nanti kita akan buat juga bagian belakang dari pakaian serta lengan seperti cara yang sudah diajarkan sebelumnya. Oke. Nah, beginilah cara dalam pembuatan motif atau penempatan motif yang dapat kita lakukan dalam pembuatan pakaian printing atau baju printing pada sesi kali ini. Nah, jangan lupa kita menyimpannya dalam format PNG ya, lalu kita save, lalu kita klik OK. Lalu kita klik baju printing tadi ya, atau hasil dari tempat kita menyimpan tadi yang dengan format PNG. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini dia tampilan dari pakaian yang sudah kita penempatan motif tadi dengan format PNG. Nah, kita lihat ya detail dari motifnya, dari seamlessnya dan juga motifnya. Oke. Sebenarnya motif ini bisa kalian buat lebih beragam, lebih banyak, sehingga pakaian ini lebih penuh dengan motif-motif ya, seperti itu. Oke, kita kecil. Nah,